doa dulu, kita doa sebelum kajian. Terus untuk almarhum Bapak Marsino bin Mongun Ibrahim ya, yang malam ini ke-40 harinya. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur kelak di yaumul hisab, menjadi ahli surga. Keluarga tetap sabar dan tawakal. Juga doa juga ditujukan buat Bapak Haji Kayat AM almarhum. Dia dulu menjabat ketua masih musola ya. Dari musola mau peralihan ke Yayasan Al-Huda. Pak Haji Kayat juga jasanya luar biasa, mengantarkan musola Al-Huda menjadi masjid dan sebuah yayasan waktu itu. Juga buat Dr. Anus Haji Zulkarnain Lubis almarhum yang senantiasa mensupport kegiatan Al-Huda sejak saya aktif dan sebelum saya aktif. Semoga itu menjadi sedekah jariah yang terus mengalir. Juga buat Bapak Ahmad ya, tokoh kita itu, Bapak Ahmad yang tidak mau taraweh 8 kudu 2-3 baik itu Bapak Ahmad. Sama haji ini, haji yang warung itu Pak Rustam ya, doakan mereka ada dalam rahmat Allah. Siapa lagi yang meninggal? Pak Diono. Pak Diono adalah awal saya berkiprah di majelis Yasin waktu itu ya, melalui Pak Diono sama Pak Ustadz Argi Alinan juga, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Pak Haji Mamat masih ada tapi sakit, menurut berita Pak Haji Junaidi luar biasa sakitnya, mudah-mudahan ada kesembuhan. Pak Dai juga fisiknya sehat tetapi pikirannya gak sehat, sedih saya lihatnya tuh. Bu Ida juga tadi gak hadir ke majelis, tiba-tiba sakit gitu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh kita yang sudah sakit. Makanya ada majelis ini sangat bermanfaat Pak, untuk kita media berdoa secara berjamaah. Bu Amin Fauji ya, juga saudara-saudara saya di Cibatu itu banyak yang sedang sakit juga di Garut Pak. Suaminya Teh Is yang wafat, ada suami Teh Honing yang sedang sakit, keluarga saya juga ya. Jadi luar biasa, barangkali Bapak Ibu juga punya keluarga yang sedang sakit. Bahkan ada musibah hari ini mengenaskan itu di daerah Jawa Barat ya, hampir semua dalam bis itu meninggal. Semoga ya, itulah musibah namanya, nggak ada yang tahu. Yang sakit mudah-mudahan juga kita berkah ya, teman-teman yang ada di Cibatu, di Garut, dimanapun berkah, yang di Hongkong dan yang lihat, aminkan kalau ingin dapat doa. Ustaz kami juga sehatnya, anaknya anaknya sehat yang kasep, sing sabar. Insya Allah ya, ada bapak-bapak lah, gak usah ini itu. Ada Pak Haji Nopa, ada Pak Togar, ada Haji Rahmat, ada Haji Duli, untuk Pak Samsul, Pak. Enak lah kalau ada jamaah majelis itu. Semua guys disebut Pak ya. Dan Sony juga tadi Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Juga doa buat almarhum Mang Ade di Garut anu sangat berjasa ke saya sejak ketika saya nyantri. Mudah-mudahan almarhum lupa bapaknya, doakan juga karena haulnya malam ini tadi ada amanah supaya didoakan. Mang Ade di Cibatu almarhum yang masih bekal zaman saya nyantri juga dirahmati Allah, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina. Allahumma ij'alhum qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal lisan waj'alna minar rasyidin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas makna dua kalimat syahadah yang tertunda. Di halaman bapak-bapak yang terjemahnya nih halaman berapa nih? Ya, halaman 4 ya? Halaman 3. Sudah lewat itu. Nah, halaman 6. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata yang mengarang kitab ini supaya nyambung ke bahasan sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi rasul adalah Al-Qurasyiyu. Ya, suku Quraisy adalah hamba Allah menjadi rasul Allah ila jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Jadi Nabi itu diutus tidak hanya untuk periode Makkah Madinah saat itu, tapi buat masa sebelumnya dan masa sesudahnya sampai hari kiamat. Bahkan diutus untuk dirinya juga, untuk pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi ila jamil khalqi. Wulida bi Makkah, yang dilahirkan di Mekah. Wa bu'isa biha, kemudian diutus menjadi rasul juga di Mekah saat umur 40 tahun. Ini ulang yang sebelumnya Pak biar nyambung. Wa hajara ilal Madinah, kemudian Nabi itu hijrah ke Madinah. Wa dufina fiha, dan kemudian dikuburkan di Madinah. Sampai sekarang kuburannya Rasulullah masih bisa kita saksikan. Bapak yang gak haji gak umrah lihat gak? Lihat di TV sekarang apa? Ya, punya HP canggih, on kan aja mau Madinah, klik tuh live Madinah, udah di situ ada. Gak perlu ke Madinah sekarang di HP. Ya kurang sih, tapi kan paling tidak zaman sekarang masya Allah. Jadi ingat ini Pak Haji, waktu Nabi Ibrahim naik di Jabal Qubais itu, Nabi Ibrahim naik di Jabal Qubais dulu diperintah Allah untuk menyerukan haji. Wa adin binas bil haji yatuka rijala, di jalan kasih wa adin bil nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiknya, cocorowokan gogorowokan teriak itu dari sekuat suaranya di puncak Jabal Qubais, sekarang menjadi istana raja. Manusia haji gitu ya. Ya, tapi Nabi Ibrahim itu ujungnya ngomong sendiri, ya Allah, siapa yang mau dengar? Yang dengar siapa? Gitu. Kan dalam tafsir haji, aku yang akan menyampaikan. Dan sekarang bukti seruan Ibrahim itu bisa di tangan sendiri. Ya Pak Nopa, bisa di kamar sambil tidur. Dan kangen Mekah, klik aja lain Mekah. Orang lagi pada tahu Bang. Itu jadi dengan teknologi sekarang kesampaian sabda keinginan Ibrahim itu kesampaian, gitu ya. Nah itu satu hikmah. Wa annahu, di halaman 5 paling bawah, wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Ini Pak, halaman 5 tak. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun iku kang bener fi jami'i ma akhbaro bihi, fi ing dalam jami'i sakabehe ma utawi opo akhbaro kang den beritaaken bihi dengannya. Nah ini bahasa Jawa Cirebon. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang benar di dalam semua apa yang disampaikan. Yang disampaikan oleh Nabi itu benar semua. Baik masalah dunia, baik masalah akhirat, baik masalah yang nyata ataupun yang belum nyata. Nah, yang akan kita bahas di sini masalah yang belum kita alami, tapi kita bakal ke situ dari daprin. Ya, semua nih. Apa saja? Nah, adzabul qabri. Famin dalika, maka dari sebagian apa yang menjadi benarnya yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzabul qabri, adanya siksa kubur, wa na'imuhu, dan nikmat kubur, wa su'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat munkar wa nakir, yakni malaikat munkar dan nakir. Ini udah kealamin belum? Belum. Mas saya mau segera.
Ini udah disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya. Tentang ayatnya juga tentang alam akhirat kan ada ya. Siksa kubur, banyak hadis yang menceritakan menjelaskan, tapi tidak mungkin dibahas saat ini. Kalau lupa saya nggak bawa kita aslinya itu 7 langkah orang yang mengantarkan ke kuburan itu pulang dari situ malaikat datang. Kata hadis kita Pak ya. Untuk apa? Nakon tuh bertanya. Marrobuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Coba 5. Jadi sejarahnya ujian sekolah itu, SD kan ada ujian, UTS, ada UAS ya. Nah itu nanti kita bakal ujian juga kelak. Cuma 5 pertanyaan, dicatat Mas Dapin ya. Hafalin dari sekarang. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka? Imamu Al-Qur'an. Wa ma kiblatuka? Ka'bah. Wa ma dinuka? Islam. Apa agamamu? Wa ma ikhwanuka? Saudara-saudaramu muslimin, muslimat. Cuma 5 dan jawabannya sudah ada sekarang. Jadi bisa dihafalin. Siap-siap ya. Siap-siap. Cuma kata para ulama yang akan menjawab itu amal kita. Bukan karena dihafalin dari sekarang, bukan. Bukan. Oh, kalau Bapak baik ujang nitipnya secari kertas, tulisin jadi itu jawaban 05 kata Ustaz Rahmat, tulisin biar Bapak bisa jawab. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang menjawab amal soleh. Amal soleh apa? Ya sholat kita, ya puasa kita, ya infak kita, ya kemarin donatur ke maulid kita Pak. Luar biasa itu pahala donatur maulid, Masya Allah. Kadang kita bukan apa ya, saya tuh kadang malu karena minta-minta di Al-Huda tuh, aduh dari sejak dulu tuh tanya zaman Mas Jaya ya, dulu masih kurang sopan ya, bawa maaf gitu. Sekarang kan ada HP, Panopa di WA, di Japri, Panopa badai maulid. Nah, ya habis zamannya sekarang ya. Nah itu insya Allah. Kemudian yang nggak nyumbang, walaupun banyak yang nyumbang, kalau nggak ada jamaah yang hadir maulidnya, jadi di sini saling berkaitan. Kalau nggak ada ustadznya, maka di sini kata Pak Ustadz Adan, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya kesempatan ya hadir, kecuali sakit, semuanya dalam rangka maulid. Insya Allah sama itu, di mata Allah sama, gitu ya. Itu, nah itu yang akan bisa menjawab tuh itu. Marrobuka, kata sholatnya Allah. Wa man nabiyuka, kata puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, agamamu? Kata mulut yang suka baca Quran, Islam. Wa ma kiblatuka, apa itu kiblatmu? Kata infak, sedekah, amal yang lainnya, kiblat. Wa ma ikhwanuka, karena suka nyantunin yatim, sedekah, berbuat kebaikan ya, ngurus anak benar, ke istri tanggung jawab, kan dijawab muslimin muslimat. Jadi yang akan menjawab itu adalah amalnya, bukan karena dihafalnya. Nah itu harus yakin bakal ada. Walaupun kita diintip nih pakai alat canggih sekarang, pakai rekaman, Mas Daprin kan punya alat-alat canggih, kabel dipasang di kuburan, orang-orang 7 langkah pulang direkam, nggak mungkin kedengar, nggak ada. Atau didengek-dengek gini, nah, nguping malaikat, nguping malaikat, nggak kedengek, yang ke kuping apa suara jangkrik. Jadi karena sudah beda alat, tapi yakin itu ada. Dan kubur itu kuburan tuh bahasa Indonesia. Kuburan ya di Pondok Kelapa 1 atau Pondok Kelapa 2, Pondok Ranggol atau di mana itu kuburan. Tapi alam barjah bukan di situ Pak Haji Junaidi. Alam barjah bukan di Pondok Kelapa. Kan mayat sedalam di alam kubur tuh adanya di alam barjafun ila yaumi yub'asun, kata surah Al-Mu'minun ya. Kamu adalah dalam masa penantian, ada dinding di situ, ada pemisah antara dunia dan surga atau neraka.
ada pemisah, penghalang. Itulah barja. Di mana? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Maka di sini kata Ibnu Qayyim salah satu ulama yang sedikit pro kontra dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau itu termasuk orang yang berpendapat, Pak, baca Quran nih, tolong ya Fatihah nih 40 hari ayah saya. Ibnu Qayyim yang menjadi soko gurunya Wahabi di Mekah, itu soko gurunya Wahabi yang sok ngabidah-bidahkeun yasinan sama kunut. Tapi ketika berpendapat pahala baca Quran untuk ahli kubur, kata beliau sampai. Kata Imam Syafi'i enggak, di kitab I'anah. Tuh udah ulama tuh gitu berbeda, tapi enggak musuhan mereka. Ini bidah, ini enggak, di sini ya, di sini enggak. Nah kata Ibnu Qayyim sampai. Jadi yang beberapa sampai itu sebenarnya banyak dari ulama mereka juga sebetulnya ya, diakui tidak diakui. Nah kata Ibnu Qayyim sampai, insya Allah. Makanya rajin-rajin kirim Fatihah. Inilah yang melatar belakangnya kenapa di Jawa awalnya ada kumpulan malam Jumat. Karena orang Jawa ini kelakuan lain tukang jamu wae Jawa tuh ayo bagus dah ngumpulkan orang malam Jumat. Ya kan dari Jawa, dari Wali Songo maksudnya. Kan Wali Songo yang punya peran seperti ini tuh Wali Songo. Karena kasih sayangnya sama kita tuh kalau nggak dipakai media ya susah ngumpul gitu, susah bareng-bareng doa. Jadi menjadi media. Nah dikirimin insya Allah sampai kata Imam Ibnu Qayyim. Yasin kita tadi, zikir kita dihadiahkan insya Allah sampai. Yakin aja udah. Nah ahli kubur menunggu kebaikan kita itu. Hadisnya sahih, setiap malam Senin, malam Kamis amal kita diangkat oleh Allah. Disetor. Itu malam Senin sama malam Kamis. Malam Senin, malam Kamis amal kita disetor. Malam Jumat awal lagi babak baru. Maka di malam Jumat itu ada upaya ulama dulu ngumpul di malam Jumat supaya malam pertama dalam buku catatan awalnya Kamis Senin Kamis kan disetorin kita dalam baik. Maka saya ingat dulu waktu kecil dipaksa malam Jumat itu dipaksa kudu sholawat munfaridan 4444 ya zaman di kampung dulu yang pakai jagung. Ternyata itu tidak hanya melatih kita supaya bisa menghidupkan malam Jumat. Kata orang yang gak suka Yasin, bukan Yasin yang dibaca, Kahfi. Kata kita Yasin bener, Kahfi bener. Hadisnya sahih, Kahfi lebih sahih. Yasin juga Quran. Siapa bilang Yasin Quran? Gak ada. Dalilnya logika aja. Jadi kalau gak mampu baca Kahfi ya baca Yasin. Gak mampu Yasinnya sholawat. Ya gak sholawat ya zikir. Gak zikirnya sedekah. Itu banyak amal malam Jumat. Nah oleh ulama dulu dibikinlah satu acara kumpul-kumpul di malam Jumat, membudaya sampai sekarang. Positif gak? Positif. Nah itu, nah ini ke ahli kubur luar biasa untuk pahala ahli kubur. Nah itu adabul qabri. Jadi nggak bisa diintip Mas Daprinnya, nggak usah ya, nggak usah ngintip malaikat, nggak capek. Orang ustadz yang ceramah di dalam kubur juga berhenti sampai sekarang. Pengen tenar jadi ustadz ceramah dari dalam kubur kan pernah tuh muncul di TV sampai sekarang berhenti ya. Orang mendengar takut sama mati. Ada nikmat kubur Pak. Nikmat kubur itu diluaskan kuburnya luas. Bagaimana gambaran luasnya nggak bisa digambarkan karena itu ada di alam barja. Sama dengan tadi munkar nakir nggak bisa digambarkan. Siksa kubur juga nggak bisa digambarkan. Nggak bisa. Siksa kubur banyak. Nikmat kubur nggak bisa digambarkan. Tapi orang yang mendapatkan nikmat kubur, terang kuburnya, lapang kuburnya, maka ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah luaskan kuburnya, ya Allah jangan siksa di alam. Bahkan ada doa itu. Bahkan dalam kitab ini Pak disarahnya yang datang ke mayat yang soleh mah bukan munkar nakir. Ya, nanti yang munkar nakir itu spesial bagi orang yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang tukang nyolong, tukang mabok, tukang judi, tukang nipu, tukang korupsi. Nah datangnya munkar nakir. Madon tuh bahasa Jawa ya. 5 apa namanya? Ada di Jawa tuh 5 madat apa? Molimo. Tuh molimo. Nah,
Yang datang bukan munkar nakir tapi basar mubashir. Cahayanya, wajahnya tampan, enak dilihat, basar mubashir. Munkar nakir mah ijib ninggalinya juga, nggak mau lihat saking jeleknya, saking buruknya. Kalau ngomong keluar api, mata bukannya bercahaya, kilauan api yang keluar itu munkar nakir. Marumuka, siapa nama Tuhanmu? Gebuk gitu. Kita munkar nakir. Wa man nabiyuka, nggak bisa jawab, gebuk lagi. Wa ma kiblatuka, nggak bisa jawab, gebuk lagi. Sampai wa ma ikhwanuka, nggak bisa jawab, gebuk sampai ngelelep badan kita semua ke dalam, diangkat lagi oleh tangannya, kluk, diangkat, siksa lagi. Itulah siksa kubur. Belum sujaul akro, ular, ada ular sujaul akro yang akan melilit tubuh kita, nyok-cerok darah kita, otak kita, daging kita, tulang kita sama ular. Itu sujaul akro, hadis sahih. Itu siksa kubur. Nah, nikmat kubur lain. Datangnya juga malaikat yang rupanya enak dilihat. Iya ada. Cenah emang mayat soleh gitunya, sok rajin malam Jumatan. Ada catatannya di Pak Junaidi di kantor sana. Malam ini Pak Samsuri ngirim kue, Masya Allah, ada catatannya itu Pak. Pak Supar ngirim kue, ada catatannya itu. Pak Nova nyumbang maulid, ada catatannya itu. Masya Allah, semua ada. Yang gak nyumbang, yang gak ngirim kue, lah kita kalau ada kue yang ada nyumbang, kalau gak ada kita, siapa yang mau makan? Kita juga ada catatannya. Yang di FP aja nih, yang di Cibatu, di Garut, di Hongkong, ada catatannya. Ada catatannya. Itu menjadi kenikmatan kubur itu. Itu menjadi penolong untuk di alam kubur. Itu menjadi cahaya di alam kubur. Nah, bacaan Quran kan baca. Saya kalau baca hadis Ustadz Kamil, baca Quran itu menyebabkan menjadi cahaya di rumah. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu itu dengan Nabi ngomong surah Yasin enggak? Enggak. Dalam hadis ini tapi Nabi ngomong surah Kahfi enggak? Ente Kahfi cenah di malam Jumat, hadis intinya Yasin walaupun lama-lama malam Jumat. Tapi hadis ini tidak ngomong Yasin, tidak ngomong Kahfi. Bacalah Al-Qur'an. Terus ada ayat, saya waktu ngaji di pesantren Qiraat, pesantren Quro yang suka nada. Itu ada itu Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suaramu. Beruntung Ustaz Kamil karena suaranya bagus. Kalau Pak Junaidi nggak berani baca tilawah. Kalau sendiri berani. Biarilah saya jadi imam apa? Imam duhur mahasar karena nggak ada suara. Coba kalau maghrib ngeper. Apalagi jelek ya. Nah ternyata hadis ini Pak Nova, kata ulama Buntet, mama jangan abas, hias jayyinul Quran bi aswatikum. Jadi maknanya ke makna bade dalam ilmu mantik bayan. Jadi bukan hiasilah suaramu dengan Al-Quran, bukan hiasilah Quran dengan suaramu. Yang beruntung Ustaz Rahmat, Ustaz Kamil karena suaranya bagus. Nah yang gak bagus kasihan. Maka mana hadis ini, hiasilah Quran dengan suaramu, baik yang bagus suaranya ataupun yang tidak. Nah ketika menyebut Quran, Yasin Quran bukan Quran. Ini hadisnya sahih. Jadi orang yang baca Yasin emang pantas disesatkan masuk neraka. Saya manaudzubillah ngomongnya gak berani Pak, karena hadis kan bukan satu. Iya sih tapi malam Jumat. Iya. Tapi ketika sinarilah rumahmu dengan Al-Quran, Nabi nggak ngomong Yasin. Berarti kalau orang yang baca Yasin benar nggak? Ya benar. Yang baca Baqarah, ya benar. Bahkan yang baca Al-Ikhlas juga benar. Al-Ikhlas Pak Dulil, saya punya cerita dulu ada jamaah Senenan, Kemisan di Ajengan Aen di Kresek Cibatu. Malum orang kampungnya baca Yasin itu kan karena saking tiap malam Jumat jadi bisa. Tapi kalau baca Quran itu bisa. Tapi bisanya apa? Padahal Yasin itu gitu ya. Karena saking tiap malam Jumat dibaca gitu. Apa? Mama cenah tuh doakeun saya teh kunaon cenah ujang heueuh dagang hayang laris. Pek baca cenah Al-Ikhlas
baca Al-Ikhlas 313. Kata dia enak banget 313. Bentar, dia nggak tahu Al-Ikhlas, yang tahu kulhu. Kan orang tua dulu mengajarin bukan surah Al-Ikhlas. Baca siap kulhu kemana? Baca sama kamu kulhu. Kul huwallahu. Dulu kan saya juga tidak diajarin surah Al-Ikhlas, tapi surah kulhu sama guru. Setelah kesini saya tahu, oh kulhu Al-Ikhlas, Al-Hakumut Kasut. Kalau Al-Kafirun masih mending tuh, Al-Kafirun sampai sekarang. Eta si Ujang teh balik ngadewirit ku tasbih 313. Punterin tasbih Al-Ikhlas 313. Enggak nyampe sejam 313 Al-Ikhlas. Alah enteng cenah ya. Balik lagi ke pesantren mama enggak sampai sejam. 15 detik juga enggak, 15 menit juga enggak. Ayo yang dibaca apa tuh? Al-Ikhlas saya gelo sama Nes Ujang cenah. Anu kudu bisa ngaji saya teh kehet. Apa yang mama? Dah bukan itu. Al-Ikhlasu qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Terpaksa si Ujang tuh ngapalin dulu. Pas dicoba lagi 313 enggak beres. Enggak tamat. Nah ini maksud saya, niatnya tuh baik. Niatnya baik, insya Allah gitu-gitu juga sudah dicatat oleh karena kebodohannya, karena tidak tahu, bukan karena tahu. Beda sama Ustaz kami, tahu sengaja gitu dosa. Orang baca Quran lagi belajar salah pun dapat pahala 1. Kita nih nggak bisa baca Quran tapi lagi taraf belajar, salah huruf pun tidak akan menjadi siksaan, menjadi pahala. Beda sama saya Ustaz kami, salah dosa kita pun. Nah itu, jadi Al-Ikhlas pun baca aja Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq itu juga Al-Quran. Jadi insya Allah rumah itu akan disinari oleh cahaya Quran. Bahkan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah, insya Allah akan menjadi syafaat kelak di yaumal akhirat. Nah semuanya itu akan menjadi wasilah untuk kelapangan kubur kita, keleluasaan kubur kita, terang benderangnya kubur kita. Nah mudah-mudahan istiqomahnya kita di tiap malam Jumat, bukan menanaktirikan malam Senin, bukan menanaktirikan malam Selasa. Kayaknya malam Jumat cocok untuk baca-baca, dikit-dikit malam Jumat namanya juga ya. Orang juga nggak suka pacaran malam Jumat, takut. Pacaran di malam Minggu. Kenapa malam Minggu? Karena turunan dari Yahudi. Jadi yang pacaran malam Minggu itu antek-anteknya Yahudi. Yang yasinan malam Jumat dibid'ahkan, yang ngebid'ahin anteknya Yahudi itu. Saya jujur. Padahal catat. Yang ngebid'ahin, yang menyesatkan kumpul-kumpul malam Jumat Yasin itu anteknya Yahudi. Dia nggak suka, dia sukanya apa di malam Minggu? Akan pacaran gitu, atau hura-hura. Nah itu, jadi ada dispolitik di sini. Nah oleh karena itu, hiasilah Quran dengan hiasi rumah dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi terang benderang. Ini ada hadis Nabi bahwa bacalah Al-Quran, hiasilah Quran, sinarilah Quran di rumahmu dengan cahaya tilawah kita. Nah di alam kubur gimana Pak? Kan kita belum ya, harus yakin Yasin kita yang kita baca, walaupun Yasin juga gak setren mereka yang kahfi gitu. Gak usah minder, yakin aja, ikhlas. Yasin akan menjadi syafaat, Yasin itu akan menjadi penolong, zikir kita itu akan menjadi penolong di alam kubur, insya Allah. Nah ini bekal dari sekarang. Jadi kita membiasakan kumpul di malam Jumat itu membekali diri untuk persiapan ke alam barzah. Kenapa? Karena kata Nabi tadi ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Yang kita inginkan apa? Nikmat kubur. Saya pernah ada yang cat, saya tuh ngeri Ustaz, anak saya banyak udah pada jadi, tapi saya takut apa? Sekarang nggak ada satupun yang di rumah. Udah nikah, kembali berdua ya penjunaidi ya. Almarhum Profesor Dr. Jakiyah Derajat, dosen saya, ada ibu-ibu ngeluh suaminya udah nggak ada, anak punya 4 tapi nggak di rumah semua karena udah diambil suaminya. Anak 4 tinggallah dia sendiri, nggak maklum lah mungkin sendiri. Terus kata Bu Jakiyah solusinya, ketika kita merasa sendiri jangan merasa sendiri, ada yang kedua Allah.
Ketika kita berdua jangan merasa berdua, berduaan kita pacaran, jangan ada yang ketiga. Allah innallaha ma'ana, artinya jangan menjadi duka, jangan menjadi sedih, jangan merasa kita sendirian ketika kita dalam ujian, dalam duka. Ada Allah, makanya makna ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lagi-lagi Pak Junaidi disuruh nggak sama Allah suruh baca Yasin? Enggak, di sini disuruh nggak baca la ilaha illallah? Enggak. Zikirlah sebanyak 33 juga enggak, kecuali setelah sholat, ada hadisnya. Artinya baca apapun sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita boleh. Si akang tukang jahit, alhamdulillah, ada itu aja yang dizikir boleh menurut ayat ini. Yang mampu subhanallah boleh, yang mampu yasin boleh, yang mampu bismillah boleh, yang mampu sholawat boleh. Jadi siapa yang nyuruh? Allah, bukan Nabi lagi. Oleh karena itu perkumpulan zikir apapun namanya yang dibacakan ayat-ayat Allah, kalamullah, kalimat thayyibah, jangan disalahkan. Ayatnya ada. Cuma Nabi itu untuk nyuruh atau kumpul sana agar yang banyak orangnya. Nabi enggak ngomong itu. Yang disuruh oleh Nabi, berzikirlah kepada Allah sebanyak. Bukan masalah jamaahnya yang banyak, bukan. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang perlu kita pahami di majelis zikir kita, pelan-pelan Bapak-bapak, untuk istiqomah ya, untuk kita istiqomah di dalam majelis, di dalam berjamaah. Maka saya tidak bangga dengan banyaknya jamaah. Pak Dulil enggak bangga, Pak Junaidi enggak bangga, Mas Ustadz Kamil enggak, Pak Hansip enggak, Pak Nopang enggak. Bukan masalah banyaknya, istiqomahnya tiap malam Jumat. Berapapun kita jalan, titik. Berapapun adanya kita jalan. Enggak usah khawatir, enggak ada makanan. Ada makanan mah. Masih ada Pak Nopang. Kok tenang Pak Dulil, jangan khawatir. Saya berani tanggung jawab, Pak Nopang bakal ngebiayain. Ada Pak Supan, ada Pak Samsuri, enggak usah khawatir. Jamaah juga kalau nggak ada makanan nggak ngaji, jangan gitu dong. Ini jamaah terbalik begitu lah. Ya mengaji itu kudu ada makanan wae. Ustad kalau ceramah kudu ada amplop wae, itu Ustad buang aja, Ustad yang model gitulah. Nggak usah dipelihara. Jadi semuanya Ustadnya ikhlas. Yuk kita berjamaah di malam Jumat menyongsong hari depan yang gemilang itu apa? Alam barzah yang paling dekat, agar kematian kita husnul khotimah, agar yasin kita mengiringi kita, anak kita. Kata si ibu tadi yang kebujaknya, enggak ngebacain yasin, enggak apa-apa, enggak tahlil ke kita, enggak apa-apa, enggak bacain tasbih, enggak apa-apa. Yang penting bekal kita sudah banyak. Syukur-syukur ditambah ku anak-anak nusa roleh. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang nutup. Tutup sendiri. Aduh. Terima kasih Neng Reni. Terima kasih Elin, Asep, Teramasin Neneng Saribanon di Hong Kong. Terima kasih Iis Ismiwati di Ciamis. Atur nuhun Kang Dadan, Entin, Ulianti. Nah, ada Eka, ada Densoni. Ya, siapa lagi nih yang belum kesebut? Atur nuhun. Alhamdulillah. Nih, berkatnya. Alhamdulillah. Tadi siang dapat berkat, sekarang dapat berkat. Berkah ya. Siapa lagi yang belum disebut nih? Teh Neneng di Hong Kong, Teh Neneng Damang, Teh Neneng. Siapa lagi nih? Ada Henas Heb ya. Ambia Dahlan, ada juga siapa lagi nih? Yeti Nurhayati Teh Oneng ya. Ada Yani Suryani, ada siapa lagi? Ya. Atur nuhun hadirnya. Insyaallah berkah kita ya. Insyaallah kita akan ada pertemuan sama MDA Milenial ya. Kita akan bertemu kumpul dengan MDA Milenial di Parakan dulu. Nah, tentunya sama emak-emaknya kumpul ya. Kita akan mulai membina generasi muda di Cibatu melalui MDA Milenial. Nah, insyaallah ya.